Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Amelia dari jurusan Tadris Matematika YIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu sejarah peradaban Islam yang berada di kota Palembang, yaitu Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Hajah Yanti Mulia Roza, SSMA. Selamat menyaksikan. Palembang merupakan kota tertua di seluruh Indonesia. Muncul dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pertama kali di kawasan Sungai Musi kira-kira pada tahun 650 Masehi. Memasuki abad ke-17 Masehi, syiar Islam terus meluas. Semakin banyak penduduk daerah aliran Sungai Musi yang memeluk agama Tauhid. Nah, pada tahun 666 Masehi, seorang Muslim yang juga seorang bangsawan Palembang, yaitu Sri Susuhunan Abdurrahman, memproklamasikan berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Ada banyak pembangunan yang dilakukan. Salah satunya peninggalan yang masih bertahan sampai sekarang ialah Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo. Masjid Sultan Mahmud Badarudin I berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil. Dikutip dari situs Kemendikbud, masjid ini dibangun pada tahun 1738 Masehi dan peresmiannya pada hari Senin 26 Mei 1748 Masehi. Masjid ini didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikromo. Awalnya masjid ini bernama Masjid Sultan dan belum memiliki menara. Masjid Agung telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan sejak dibangun pada tahun 1738, yaitu pada tahun 1870, pada tahun 1930, pada tahun 1970, dan yang terakhir pada tahun 2000 sampai 2003. Penambahan bangunan baru terdapat di sisi kiri dan kanan masjid utama dengan tambahan 1 lantai, dan pada bagian belakang masjid utama ditambah dengan bangunan 3 lantai. Dilihat dari bentuknya, Masjid Agung Palembang mempunyai ciri khas perpaduan 3 kebudayaan, yaitu kebudayaan Tionghoa, kebudayaan Eropa, dan kebudayaan Indonesia. Nah, atap masjid berbentuk limas tapi menyerupai kelenteng dengan ornamen warna emas. Ini merupakan salah satu dari kebudayaan Tionghoa. Sedangkan dinding beton yang tebal, pintu, dan pilar-pilar besar penyangga bagian depan masjid serupa dengan bangunan peninggalan kolonial yang berarsitektur Eropa. Nah, kita masuk ke dalam, kita akan melihat ruangan sholat berupa masjid kuno di Jawa. Pilar-pilar utama ini terbuat dari kayu berwarna hijau dengan ukiran motif di bagian bawahnya. Di tengah-tengah ada lampu gantung menyinari seisi ruangan. Di dekat mihrab terdapat mimbar yang dihiasi dengan ukiran khas Palembang. Berikut ini merupakan bangunan tambahan yang dibangun pada tahun 2000 sampai 2003, di mana bangunan ini memiliki 3 lantai. Lihat dari bentuknya, interior bangunan ini merupakan berarsitektur Eropa. Selain itu, Masjid Agung ini juga mempunyai kotak amal yang sangat lucu atau menarik, yaitu berukiran emas, di mana kotak amal ini masih digunakan. Sekitar bangunan utama terdapat hamparan rumput, taman, dan kolam. Tidak hanya itu, ada pula fasilitas lain seperti tempat parkir, gedung serbaguna, ruangan kantor sekretariat, hingga perpustakaan. Hingga kini, Masjid Agung Palembang masih berdiri kokoh. Mengingat nilai sejarahnya, Masjid Agung yang menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi ini ditetapkan sebagai salah satu masjid nasional dan bangunan cagar budaya. Masjid Agung
Berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan 19 Ilir, Kota Palembang, akses menuju masjid ini sangat mudah mengingat posisinya di pusat kota, tepat di pertemuan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman. Jika berkunjung ke Palembang, sayang kalau tidak mampir ke masjid bersejarah ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you next video, dadah!